Oke guys, ketemu lagi dengan saya Arfan Samar. Gimana kabarnya? Sehat? Bapak Ibu, teman-teman semua sehat semua ya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan segala sesuatunya. Diberikan kebahagiaan ya. Ya, kebahagiaan itu kita yang buat guys. Ya, motivasi. Oke guys, ini dia. Kali ini ada teman kita yang tanya masalah gosen area. Nah teman-teman, jadi yang tanya, Mas Arfan bisa nggak sih kalau gosen same day itu drivernya atau mitranya itu dapat orderan tuh di area sekitar rumahnya aja. Jadi kayak antar aja gitu. Misalnya dia di area Jakarta Barat, ya dia di Jakarta Barat aja. Ya, menurut teman-teman gue mau tanya nih sama teman-teman driver gosen same day, bisa nggak kayak gitu? Ya, dia dapat orderan nih cuman di sekitar areanya aja. Misalnya kalau Bekasi, di Bekasi aja. Ogah gue ke Jakarta. Nah, gue pengen tanya teman-teman yang tahu, coba deh masuk ke kolom komentar, bisa nggak gosen same day mitra Gojeknya dapat orderan itu di area sekitarnya aja. Misalnya Bekasi aja, Jakarta Barat, Jakarta Utara, kayak antar aja. Nah, gue pengen tanya itu dulu. Oke, sebelumnya itu kita lihat di sini. Langsung aja ya, buat teman kita ini gue bisa jawab pertanyaannya. Kalau gue pribadi ya bisa. Nah, gosen same day bisa dapat orderan di areanya masing-masing. Jadi nggak perlu nih, gue di Bekasi nih ya, gue dapat orderan dari Gojek ya, areanya sekitar Bekasi. Nah, itu udah kejadian ya, itu bisa, bukan nggak bisa. Sebenarnya untuk orang-orang driver yang mitra gosen yang lama, mungkin dia baru sadar kali ya, kalau sebenarnya dia udah jadi gosen same day di areanya masing-masing. Jadi kok gue jarang dapat ke Jakarta ya? Nah, itu kadang-kadang jadi pertanyaan. Sadar nggak sadar, kok gue selalu dapat orderan di Bekasi ya? Kok gue selalu dapat orderan di Jakarta ya? Jadi gini ya ceritanya teman-teman ya, ini jujur aja, ini baru beberapa bulan ini gue ngelakuin ini, dan ini secara sistem gue dapat orderan dari Gojek yaitu di daerah Bekasi aja ya. Jarang tuh gue dapat orderan lagi ke area Jakarta. Jadi problemnya gini, kalau teman-teman bisa lihat beberapa bulan ini kan sistem orderan ini kan ada perubahan. Nah, perubahannya adalah paketnya banyak tapi saldonya miris. Paket banyak sampai 8 sampai 7 tapi saldonya miris karena jarak pengambilan dekat-dekat. Nah, rata-rata itu ada di kota ya. Teman-teman udah bisa ngerasain lah ya, kita harus door to door, mall, ITC, Mangga 2, apartemen, dan lo harus parkir, dan lo harus naik turun tangga, lo harus naik lift, lo harus cari tokonya ya. Gua rasain apa yang lo rasain. Nah, gitu kan. Berawal sih dari beberapa bulan yang lalu gua ambil orderan yang kayak gini. Nah, gua ada screenshot sih, beberapa, banyak banget yang saldonya kecil tapi saldonya kecil, paketnya banyak, dan miris banget buat kita. Nah, sistem orderannya seperti itu yang membuat gua ogah banget ya sebenarnya untuk ambil paket yang ke area bentuk orderannya seperti itu, khususnya di kota ya. Kayak gua di Bekasi nih, gua males banget di Jakarta jujur ya, karena Jakarta itu orderannya banyak guys, terus-terusan ada aja banyak orderannya ya. Tapi ya gitu. Ya lu udah ngerasain. Tapi kalau teman-teman yang di Jakarta udah biasa dengan hal seperti itu, lanjut ya. Ini kan buat gue pribadi nih. Nah, awalnya seperti itu, dan akhirnya gue di Bekasi mutusin untuk ya gue harus sortir yang kayak gitu. Nah,
selama perjalanan gue ngelakuin hal seperti itu, gue ngambil yang di Bekasi aja, otomatis, nah jawabannya ketemu nih, bisa. Ya gue nggak minta lu ngelakuin apa yang gue lakuin ya guys. Ini pribadi gue sendiri, ini pengalaman yang gue rasain, yang akhirnya saat ini gue bisa dapat orderan itu di area Bekasi aja. Nah contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat screenshotnya. Nah teman-teman bisa lihat screenshotnya bahwa gue dapatnya di toko itu aja, di area itu aja, day by day, hari demi hari, rutinitas sampai saat ini gue dapatnya yang seperti itu. Karena apa? Karena yang gue mau atau yang mitra driver mau ambil tokonya di situ, yang gue mau ambil areanya di situ. Otomatis algoritmanya sistem di Gojek kasih truk driver ini untuk area di situ. Nah, dan itu kejadian ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa apa enggak, buat gue pribadi jawaban pengalaman gue bisa. Tapi untuk mitra lain gue nggak tahu. Ini kan pengalaman pribadi gue. Nah teman-teman, untuk teman-teman coba deh komentar di sini. Ada yang ngelakuin hal yang ada yang sama nggak seperti gue? Nah itu pertanyaan, ada yang sama nggak dan ngerasain? Oh iya, gue dapat orderannya di daerah gue aja nih, gue nggak pernah ke situ lagi. Nah berarti kita udah sama kayak antar aja. Jadi algoritma sistem Gojek tuh pinter ya. Dia ngelihat apa yang kita mau, ya dia kasih apa yang kita mau. Toko-toko di situ lagi, karena udah dapat trust, udah dapat kepercayaan si toko ini dengan driver ini pernah ngambil paket di sini dan pernah menyelesaikan paketnya. Udah dapat trust dan kita kayak pegawai tuh toko jadinya. Yang setiap hari pasti dia minta kalau kita nyalain, toko ini lagi, tapi kita seneng ya gitu kan. Kenapa ya guys? Teman-teman komentar deh. Gue ngerasain gini, kalau gue pengennya kita jangan susah lah ya. Kita tuh kalau bisa udah sampai di titik lokasi, berapa langkah udah bisa ambil paket, bener nggak? Komentar deh, bener nggak? Maunya begitu ya. Tinggal ambil paket, tinggal nganter ke lokasi tujuan. Jangan sampai kita udah sampai lokasi nih, kita harus parkir dulu ya, kita harus naik turun tangga nyari tokonya. Nah jangan sampai kita capek dan susah. Kalau gue pribadi, gue maunya begitu ya. Capek guys, beneran capek. Udah gitu saldonya kecil, paketnya banyak, miris guys. Dan waktunya kebuang. Untuk soal tema Gosen Same Day area ya, yang teman-teman pertanyaan teman-teman itu udah gue jawab bisa ya. Tapi gue nggak minta teman-teman untuk ngelakuin hal itu. Kenapa? Kasihan nanti akun lu gitu ya. Kenapa? Walaupun di Gojek, security Gojek ya, gue pernah tanya boleh nggak untuk melakukan pengabaian. Ada yang jawab oke, boleh-boleh aja ya. Walaupun di aturan di aplikasi Gosen nggak boleh ya, pengabaian makin tuh nggak boleh. Karena apa? Nanti jatuhnya resikonya ke akun lu gacor apa enggak. Walaupun sampai saat ini gacor ya, kita nggak tahu aturan baru berlakunya kapan. Nah kalau bisa ya jangan. Tapi balik ke masing-masing pribadi ya. Kalau mau Gosen area ya begitulah pengalaman gua ya, untuk bisa dapat terus di Bekasi, karena selama ini gua akhirnya dapat di Bekasi. Oke guys, semoga berkah ya, semoga lancar ya, dan semoga apa yang kita lakukan halal ya. Intinya gitulah ya, halal. Kenapa? Penting buat teman-teman tahu gini ya, bukannya gue nolak rezeki ya dengan melakukan pengabaian. Misalnya teman-teman ngelakuin pengabaian, bukan kita nolak rezeki ya. Itu nolak rezeki nggak? Coba komentar. Gue pengen tahu sama teman-teman, nolak rezeki nggak ya? Rezeki yang halal itu kalau caranya baik. Nah ngerti ya maksud gue? Rezeki yang halal itu kalau caranya baik juga perlu dapat ya. Kalau caranya saldonya oke ya, sesuai sama apa yang kita rasa, kita juga nggak susah dan rasanya juga worth it ya, sepadan ya, halal guys. Nah sekarang kalau saldonya miris, aplikasinya banyak, lu capek, lu harus bermasalah dengan soal parkiran, jadinya apa? Haram guys. Jadi caranya ini yang bukan masalah nolak rezeki, tapi caranya ini bener apa enggak, baik apa enggak, halal apa tidak. Nah itu dia jawabannya. Oke guys, itu aja dari saya Arfan Damar. Semoga berkah, semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang lebih baik, dan tetap cari peluang di Gosen Same Day. Banyak bisnis yang bisa lo lakukan, kan nggak selalunya lu selamanya jadi kurir. Itu pertanyaannya, mau sampai kapan lu jadi kurir ya kan? Kasih target lu mau punya usaha sendiri ya, buat lu sendiri, buat keluarga lu ya, untuk kebaikan lu ya. Dunia
Ya akhirat, amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di konten video Harfan Samar berikutnya.